Kembali lagi dalam pembelajaran kimia bersama Ibu Konita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus mengenai atom. Apa sih atom itu? Benda-benda di sekitar kita seperti pasta gigi, baju, lipstik, botol minuman, kursi, di dalamnya terdapat senyawa-senyawa kimia. Misalnya saja pada pasta gigi itu terdapat senyawa natrium fluorida. Kita sudah belajar senyawa sebelumnya bahwa di dalam senyawa itu tersusun atas unsur-unsur. Pada senyawa natrium fluorida berarti tersusun atas unsur natrium dan unsur fluorida. Unsur itu ketika kita bagi lagi ternyata masih ada unit terkecil yaitu atom. Jadi, di dalam unsur-unsur fluor terdapat atom-atom fluor. Atom sendiri berasal dari kata atomos yang berarti sesuatu yang tidak dapat dibagi. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Demokritus pada tahun 400 sebelum Masehi. Keberadaan atom telah disinggung dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan istilah yang menarik yaitu dzarrah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan kata dzarrah dalam bahasa Arab yaitu mengacu pada objek yang kecil. Sejarah penemuan partikel dasar penyusun atom. Ketika kita menggosok-gosokkan penggaris plastik ke dalam rambut yang kering, maka penggaris tersebut akan dapat menarik kertas. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa penggaris memiliki sifat listrik. Karena penggaris merupakan materi yang tersusun atas atom-atom, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atom memiliki sifat listrik. Penyelidikan tentang sifat kelistrikan suatu atom dilakukan selama bertahun-tahun oleh beberapa ahli, di antaranya J.J. Thomson, Eugene Goldstein, Rutherford, dan masih banyak lagi. Penyusun atom. Atom tersusun atas partikel yang bermuatan negatif yang kita kenal sebagai elektron. Istilah elektron pertama kali ditemukan oleh J.J. Thomson menggunakan percobaannya yaitu dikenal sebagai percobaan sinar katoda. Pada tahun 1987 sesuai dengan percobaan William Crookes, dua plat logam ditempatkan pada masing-masing tabung gas luar yang divakumkan, lalu di dalam gelas itu atau tabung itu diisi dengan gas pada tekanan rendah. Salah satu plat logam membawa muatan positif dan plat logam lain membawa muatan negatif. Ketika muatan listrik tegangan tinggi dialirkan, muncullah nyala sinar dari katoda ke anoda. Partikel sinar katoda ternyata dibelokkan oleh medan listrik positif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sinar katoda ini bermuatan negatif, yang kita kenal sebagai istilah partikel elektron. Simbol elektron sendiri seperti ini, E-. Selanjutnya adalah proton, partikel bermuatan positif. Semua zat yang mempunyai volume dan massa tersusun atas partikel atom. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif yang tidak bermassa. Lantas, bagaimana atom dapat bersifat netral dan mempunyai massa? Artinya, ada partikel lain yang menyusun atom selain elektron. Pada tahun 1886, Eugene Goldstein melakukan percobaan menggunakan tabung gas berkatode. Tabung gas tersebut dikenal dengan tabung Crookes. Logam katode diberi lubang-lubang kecil bersama anode kutub positif dan katode kutub negatif. Tersebut diberikan muatan listrik bertekanan tinggi. Hasil percobaan Goldstein menunjukkan bahwa jika katode ini tidak dilubangi, maka di belakang katode ini tetap gelap. Kemudian ketika dilubangi, maka di belakang katode ini terjadi perpendaran sinar atau menyala. Hal ini menandakan adanya radiasi yang berasal dari anode. Radiasi tersebut melewati lubang kecil
di katode, lalu memandarkan gas di belakangnya. Radiasi tersebut disebut sebagai sinar terusan atau sinar anode atau sinar positif atau proton. Simbolnya adalah P11, artinya bermuatan positif 1. Lalu yang terakhir adalah neutron. Jadi pada tahun 1930, Holt Jan Becker, ilmuwan Jerman, melakukan penembakan partikel alfa pada inti berilium. Percobaan ini menghasilkan radiasi partikel yang berdaya tembus tinggi. Kemudian pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang berdaya tembus tinggi itu disebut dengan neutron. Partikel yang berdaya tembus tinggi itu tidak bermuatan dan bermassa 1 SMA. Sekian.